Pemirsa Jawa Pos TV, berjumpa kembali dalam Jejak Kota. Edisi kali ini saya akan mengajak Anda mengunjungi salah satu situs sendang di Kota Semarang, yakni Sendang Wonodri. Seperti apa sendang ini dan bagaimana sejarahnya, ikuti perjalanan saya. Sendang Wonodri terletak di tengah hiruk-pikuk kota dan terhimpit padatnya pemukiman serta gedung-gedung tinggi. Sendang Wonodri berdiri tegak tepat di pertigaan Jalan Wonodri Sendang Raya 2A Semarang Selatan. Sendang Wonodri adalah satu dari situs sendang yang hingga kini masih dijaga kelestariannya oleh warga setempat, meski mata air sendang saat ini tidak mengalir langsung ke dalam sendang. Sendang Wonodri memiliki jejak sejarah dalam penyebaran agama Islam di kota Semarang, di mana konon Sunan Kalijaga pernah berwudhu di Sendang Wonodri dan menjalankan ibadah sholat di sekitar sendang saat dalam perjalanan, mencari kayu jati untuk membangun Masjid Agung Demak. Nah, pemirsa Jawa Pos TV, di belakang saya ini adalah Sendang Wonodri. Sendangnya nggak terisi penuh, apalagi di musim kemarau, dan airnya berwarna hijau, mungkin lumut gitu ya. Luasnya nggak terlalu luas, tapi ini cukup asri, di sekelilingnya dikelilingi pohon-pohon besar. Ini sebenarnya penampungan, karena sebenarnya pemandian atau sumber mata airnya itu ada di balik tembok ini, tapi sudah tertutup oleh bangunan. Nah, ini sendangnya, di mana setiap tahun diadakan kegiatan ritual oleh warga setempat di Sendang Wonodri ini. Untuk menjaga Sendang Wonodri dari ulah orang-orang jahil, pengurus RW setempat mempercayakan pengelolaan dan menjaga sendang kepada juru kunci bernama Supriyanto. Baik pemirsa Jawa Pos TV, sekarang saya bersama dengan Bapak Supriyanto, juru kunci Sendang Wonodri. Kita berbincang sejenak dengan Pak Supri. Pak Supri, apa kabar? Apa kabar, Pak? Baik, baik. Kencang. Baik. Pak Supri, bisa diceritakan ini Pak, Sendang Wonodri ini sejarahnya, asal-usulnya di mana? Kalau dari sepuh yang dulu saya dengar ya, itu dulu sini itu masih hutan belantara. Terus di sini kebetulan ada sumber kondisi masih alami itu dalam arti ya masih hutan, masih tanah, masih datar. Kemudian ada mata air yang keluar. Nah, kemudian dikenal orang-orang yang berada di sekitar sini. Bahkan berita itu, bahkan kata-katanya sih ya, Sunan Kalijogo itu pernah singgah di sini untuk wudhu, kemudian sholat. Katanya Konon seperti itu ya. kemudian terus ada lurah yang duduk di sini, kemudian dimanfaatkan mata air itu dimanfaatkan. Dulu di sini ada pemandian. Nah, waktu itu saya saksi mata. Tahun berapa? Tahun sekitar terakhir itu kalau nggak salah 85 Pemandiannya itu ya, Pak? ya. Itu sangat jernih kondisinya, pasir yang di dalam ya paling cuma setengah meter gitu ya. Pasir kecil itu kelihatan, berarti kan sangat tipis ya, seperti air minum itu lah. Tapi volumenya air itu melebihi besar gitu loh. Kemudian dibangunlah ini, tapi saya belum lahir sudah dibangun ini penampungan. Nah, ini justru penampungan, bukan mata airnya Sudah ditutup mata air. Ya masih
nggak ada sekarang. Sudah nggak ada ya. Ini penampungan dari mata airnya. Ya, itu kan. Terus apa namanya? Kadang kalau waktu itu tiap tahun diadakan seperti bersih-bersih kumas. Mungkin karena ngurasnya sangat bersih, Ya. lama-lama air kan turun lebar. Dari yang kecil juga lebar nantinya jadi sekian. Ini nggak segini ya Pak? Berarti ya? Dulu Lebih data. kecil. Oh data. Lebih kecil ya? Ya, Kawasannya ya Pak ya? Tiap tahun yang Ya. dibersihkan. Akhirnya ya agak dalam, agak lebar. Itu yang saya dengar dari sesepuhnya. Maksudnya yang lebih tua dari saya. Banyak mata airnya ada berapa sih di Sendang Wonogiri ini? Kurang tahu ya Pak, yang terbesar itu di sini dulu. Ya. Terus ada mata air lagi di Pohon Mangga itu. Yang saya tahu, saya lihat sendiri itu di sini, yang di sekarang sudah tertutup itu. Bekas pemandiannya itu ya? Bekas pemandian. Karena saya juga tiap pagi mandi di sini. Pas setiap tahun itu di Sendang Wonogiri diselenggarakan kegiatan semacam kirap atau ritual ya? Ini bertahun-tahun dulu setelah mata air macet itu sempat kering. Terus kemudian diberdayakan Bapak RW yang sekarang. Dia jadi RW, lokasi yang dulu sini dipenuhi sampah dengan kondisi kering ya. Pada dikerahkan untuk kerja bakti bersih. Terus dirawat. Sementara ya pakai air selokan dimasukkan dulu. Selama kalau nggak salah itu ada sekitar 2 tahun kalau nggak salah. Kondisi airnya air selokan yang dicegat air itu. Dan struktur tanahnya itu melunak, terkena air dari selokan itu melunak, terus dibersihkan, dikuras karena air itu kan dari kotoran kan bau ya. Iya. Dan itu kalau kena kulit juga gatal. Nah, ketika mau nguras, H-2 sudah saya laporin. Ya walaupun kotor, kalau dimasuki orang basah, enggak gatal. Nah, kemudian air dikuras semua sampai dasar itu. Ya dengan kondisinya yang melunak, di bawah itu muncul mata air kecil-kecil. Gelembung udara itu kan mata air. Iya. Muncul gelembung-gelembung kecil-kecil, kok banyak. Mungkin juga itu dulu rembesan yang dulu. Ya. Nah, terus di air meninggi sedikit. Ya. Kemudian dikuras lagi, muncul tambah banyak. Tapi ya kecil-kecil gitu. Oke Pak, kalau setiap tahun ada kegiatan ya kirap atau bersih-bersih Sendang ya Pak? Ya diberdayakan oleh warga-warga dan kemarin Bapak Lurah. Ya. Caranya apa saja Pak? Caranya bubur Sendang Ya. sama larung kayak secaci gitu. Ya, terus acara tambahan apa gitu ya. Nah, ini sekarang Sendangnya masih dimanfaatkan oleh warga atau hanya? Sementara ini baru masih bangunan gini, ini kan baru Ya. masih baru Ya. ya entah nanti dikelola bagaimana saya belum tahu karena saya cuma sebatas jaga. Nanti biar yang Pak Lurah atau Pak RW itu nanti ada inisiatif apa dan apa. Dan sementara saya merawat dulu, membersihkan dari
sampah-sampah daun jatuh, atau ada plastik terbang yang masuk, nah itu sementara saya yang bersihkan. Baik Pak Supriyanto, terima kasih Pak penjelasannya Pak. Sukses untuk Pak. Sekian pemirsa Jawa Pos TV, obrolan kita bersama dengan Bapak Supriyanto selaku juru kunci Sendang Wonodri. Dalam sejarahnya, air Sendang Wonodri ini digunakan untuk berdulu saat berlangsung pembangunan Masjid Tiban di Semarang. Sendang Wonodri memiliki diameter sekitar 6,7 meter dengan saluran air sepanjang kurang lebih 350 meter. Meski debit air semakin mengecil, namun warga setempat tetap berupaya menjaga kelestarian Sendang, mulai dari bersih-bersih Sendang secara rutin hingga menyelenggarakan tradisi kirap bubur Sendang. Pemirsa Jawa Pos TV, demikian Jejak Kota untuk edisi kali ini mengunjungi salah satu situs Sendang, yakni Sendang Wonodri, Kampung Wonodri, Kota Semarang. Sampai jumpa di Jejak Kota edisi berikutnya.